Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Masih berkenaan dengan iktibar ibrah yang kita ambil, pelajaran yang kita dapatkan dari keluarga Imran. Di awal khutbah tadi khatib membacakan firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-45 tentang sesuatu yang terjadi pada diri Siti Maryam ibnatu Imran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang menimpa, yang Allah takdirkan terjadi pada diri Siti Maryam adalah satu peristiwa yang tidak pernah direncanakan oleh Siti Maryam. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja beliau mendapatkan kehamilan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya peristiwa itu mengingatkan kita akan satu kaidah bahwa hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga kita bukanlah atas kuasa kita, bukanlah atas kehendak kita manusia, suami istri, tapi dia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di luar peristiwa Siti Maryam, berapa banyak di antara kita yang berusaha untuk memiliki keturunan, berikhtiar luar biasa di dalam bahkan sampai ke luar negeri, menggunakan obat-obat tertentu, tradisional ataupun modern, berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi takdir Allah berkata lain, tidak juga kunjung mendapatkan keturunan. Begitupun sebaliknya, ada yang berusaha pula agar tidak mendapatkan keturunan, tapi kuasa Allah berkata lain, kemudian dia tetap mendapatkan keturunan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan agama kita memperingatkan keras bagi siapapun yang berusaha untuk memutus kemampuan dirinya untuk berketurunan tanpa ada satu uzur syar'i, tanpa ada satu kondisi darurat syar'iyah, dia putus kemampuan dia untuk berketurunan, maka agama memberikan peringatan keras kepada orang-orang seperti ini. Tidak ada darurah syar'iyah, tidak ada uzur syar'i, bersepakat saja pasangan suami istri untuk mengangkat rahim istrinya hanya karena sudah kita punya 1-2 anak saja sudah cukup. Susah punya anak, susah merawat anak, hanya gara-gara itu. Tidak ada satu pertimbangan syariat, tapi pertimbangannya hanya kesusahan dirinya saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kaidah ini, kaidah bahwa hadirnya keturunan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang yang beriman, yang selalu berusaha untuk ikhlas. Ikhlas artinya apa? Ikhlas dalam makna menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menyelaraskan apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah akan bertemu keikhlasan, jamaah yang dirahmati Allah. Maka seorang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencari tahu, dia akan mempelajari apa yang Allah kehendaki dari hadirnya keturunan itu. Apa yang Allah kehendaki. Maka mari bersama-sama di Jumat yang singkat ini kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari tadi firman Allah di surat Ali Imran ayat 45 yang kita bacakan di awal khutbah tadi.
Ketika Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam." Ingatlah ketika para malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih." Al-Masih Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengirimkan engkau satu kabar gembira, yakni hadirnya seorang putra yang kelak akan dinamai Isa, Al-Masih Isa bin Maryam. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah sampaikan mengiringi takdir Allah, mengiringi karunia Allah kepada Siti Maryam, hadirnya seorang putra itu Allah bahasakan dengan yubashshiruki, busyra, kabar gembira. Kabar gembira, jamaah yang dirahmati Allah. Allah bahasakan hadirnya janin itu dengan kabar gembira. Lalu mari kita perhatikan pula ketika Nabi Ibrahim ditakdirkan Allah pula memiliki keturunan, mendapatkan Nabi Ismail. Apa kata Allah? "Fabasyarnahu bihulamin halim." Kami berikan dia kabar gembira dengan hadirnya seorang putra yang santun. Begitu pula ketika datang takdir hadirnya Nabi Ishak di tengah keluarga Nabi Ibrahim, Allah pun mengatakan, qalu, utusan-utusan Allah itu berkata, "La taujal." Jangan gemetar engkau wahai Ibrahim, jangan takut. "Inna nubashshiruka bihulamin alim." Sesungguhnya kami datang membawakan kabar gembira kepadamu seorang putra yang alim. Begitu pula Nabi Zakaria, jamaah yang dirahmati Allah, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bihulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, kami berikan engkau kabar gembira hadirnya seorang putra kelak akan engkau namai dia Yahya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan satu pesan halus dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hadirnya keturunan, suka atau tidak suka, direncanakan atau tidak direncanakan, maka Allah bahasakan dia sebagai satu kabar gembira. Barangkali itulah hikmah kemudian dalam agama ini, dalam agama kita, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kemudian lahir seorang bayi, laki-lakikah itu ataupun perempuan, maka disunnahkan untuk mengakikahkannya. Dibahas oleh para ulama, apa hikmah mengakikahkan itu? Salah satunya adalah sebagai satu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bersyukur untuk sesuatu yang menyedihkan? Adakah kita bersyukur untuk sesuatu yang disesali? Bukankah kesyukuran adalah untuk sesuatu yang menggembirakan kita, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang beriman, jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan pernah memandang kehamilan istrinya, kehamilan putrinya, lahirnya keturunan, tidak akan pernah memandang itu sebagai sesuatu yang akan disesalinya, yang harus disesalinya. Dia tidak akan melabeli itu sebagai satu kabar buruk, sebab Allah melabeli itu sebagai satu kabar gembira. Kalau tidak begitu, belum ikhlas kita di dalamnya. Belum ikhlas, karena belum sama apa yang kita kehendaki dengan yang Allah kehendaki. Belum sama apa yang kita ridhai dengan apa yang Allah ridhai. Maka hari ini jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tinggalkan kalimat-kalimat dengan nada penyesalan. Dengan nada penyesalan ketika kembali hamil istri kita, hamil anak keturunan menantu kita. Mari kita hindari kalimat-kalimat bernada penyesalan. Mari kita ganti dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat syukur, sebagaimana istri Imran mengiringi kehamilannya dengan kalimat-kalimat syukur, mengiringinya dengan kalimat-kalimat thayyibah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jika kita terus menelusuri Al-Qur'an, maka kita akan menemukan bahwa perilaku, sikap menyesali hadirnya keturunan, tidak ridha dengan hadirnya keturunan,
itu adalah bagian dari sikap-sikap kejahiliahan. Bagian dari sikap-sikap kejahiliahan. Mari kita simakkan sebuah firman Allah di surat An-Nahl. Di surat An-Nahl ayat ke-58 dan 59, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa." Dan tatkala orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin itu. Kenapa? Karena surat An-Nahl surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, ayat-ayatnya banyak tertuju untuk manusia secara keseluruhan. Kalau dikhususkan adalah untuk orang-orang musyrikin, peringatan-peringatan. Kata Allah, jika salah seorang dari orang-orang musyrikin Mekah itu, orang-orang jahiliyah itu, diberikan kabar gembira, kata Allah, dengan hadirnya seorang putri, anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib, maka berubahlah wajahnya menjadi menghitam, wajahnya berubah menjadi gelap, wa huwa kadhib, dan dia menyimpan amarah di dalam jiwanya. Jahiliyah jemaah. Tidak sampai di situ saja. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dia kemudian bersembunyi dari pandangan orang banyak disebabkan buruknya kabar yang mendatanginya. Lihat, dia memandang hadirnya anak perempuan itu sebagai satu kabar buruk, sementara Allah memandang itu sebagai satu kabar gembira. Tidak sampai di situ saja. Dia terus berpikir, orang jahiliyah itu, ayumsikuhu ala hunin, apakah anak ini akan ditahan, dirawatnya, tapi terus dia menanggung beban kehinaan, am yadussuhu fit turab, ataukah anak ini sebaiknya dikubur saja hidup-hidup. Apa kata Allah di ujung ayat? Ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya. Jelas sekali jemaah yang dirahmati Allah, menyesali hadirnya keturunan, menganggapnya sebagai beban sosial, beban keluarga, tercoreng arang di kening gara-gara hadirnya satu keturunan, malu di depan kawan-kawan karena istri hamil kembali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari benih-benih kejahilian. Tidak saja di situ, orang-orang Arab jahiliyah juga menganggap bahwa hadirnya anak keturunan adalah beban ekonomi. Beban ekonomi. Surat Al-An'am, surat Makkiyah. Surat Al-Isra, surat Makkiyah. 2 kali Allah peringatkan orang-orang Arab jahiliyah itu. Allah katakan kepada orang-orang jahiliyah itu, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak keturunan kalian karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan kalian rezeki dan kami juga akan memberikan mereka rezeki. Itu di surat Al-An'am. Di surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian khawatir di masa depan kalian akan takut jatuh miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi mereka rezeki, bahkan kalian, kami pula lah yang selama ini memberi kalian rezeki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa dalam pikiran orang-orang Arab jahiliyah itu, kemiskinan dia saat ini, kalau hari ini dia miskin, lalu lahir kemudian anak baru lagi, hamil lagi istrinya, hamil lagi anak perempuannya atau menantunya, apa yang dia pikirkan? Ini kemiskinan ini terjadi gara-gara ada anak-anak ini. Terpecah rezeki saya. Kemarin saya punya rezeki sekian juta, ya, karena hadir anak ini berkurang dia jatah saya. Harus dibagi kepada anak ini. Hati-hati, ini bagian dari kejahilian. Begitu pula pemikiran-pemikiran ketika lahir anak. Sekarang mungkin dia tidak miskin, tapi kalau dia mulai berpikir, kalau modeko jo anak lahir setahun lahir jo anak cek lain. Lalu dia mulai berpikir, kalau modeko bisa jatuh miskin saya, bisa berkurang rezeki saya. Bagaimana ini? Jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang Allah wanti-wanti betul dalam ayat tadi. La taqtulu auladakum min imlaqin wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Karena itu perbuatan-perbuatan kejahilian. Lalu
soal rezeki ini, maka kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang barangkali akan mengoreksi sedikit dari kalimat-kalimat yang kadang-kadang mudah sekali terucap dari lisan kita. Firman Allah di surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard." Kalaulah Allah sebarkan rezeki itu sama rata di muka bumi ini kepada semua orang, sama-sama kaya semua orang, apa kata Allah? Labaghaw fil ard. Mestilah manusia itu akan saling menzalimi. Agak berbeda dengan cara pandang kita. Kalau di awak, kalau bisa kayu orang sadonya, sanang ini sadonya. Tapi bagi Allah justru berbahaya. Kalau semua manusia sama kayanya, sama jumlah rezekinya, kata Allah apa? La baghaw fil ard. Maka di balik perbedaan rezeki itu jamaah yang dirahmati Allah, di situ ada hikmah besar, ada karunia, ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali yang Allah tanamkan di dalam kehidupan kita. Lalu Allah lanjutkan di dalam ayat itu, apa kata Allah di surat Asy-Syura tadi? Walakin, akan tetapi, yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah itu menurunkan rezeki sesuai dengan kadar yang Dia tentukan, yang Dia kehendaki. Kita kadang berpikir rezeki itu memang sudah ditentukan Allah, rezeki kita memang sudah ditakar Allah, tapi kalau tidak dijuluk apa akan turunnya? Kalau tidak dijemput bagaimana akan datang dia ke tangan kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi mengoreksi cara berpikir itu. Akan tetapi Allah lah yang menurunkan rezeki itu sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Tapi bukan berarti pula kita menjadi orang yang kemudian anti mencari rezeki. Tapi tidak bisakah kita, jamaah yang dirahmati Allah, jika rezeki itu sudah ditentukan Allah, pembagiannya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kapan diturunkannya sudah ada di dalam ilmu Allah, tidak bisakah kita mencari rezeki itu murni hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bukan soal menurunkan rezeki, bukan soal memberi makan anak istri, walaupun itu satu kewajiban. Tidak bisakah itu hanya sekedar untuk menjalankan perintah salat, perintah Allah, sebagaimana hari ini kita datang menjalankan perintah Allah? Bukankah setelah ayat perintah mendatangi salat Jumat itu Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Kalau selesai salat Jumat ini, maka bertebaranlah di muka bumi, kata Allah, carilah karunia-karunia Allah dan perbanyaklah zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita mencari rezeki. Bisakah kita? Tidak bisakah kita datang ke kantor, membuka file baru yang merupakan tugas kita itu, kita kerjakan satu-satu? Itu bukan soal rezeki yang sedang dijemput, tapi itu soal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini ketika datang kumandang azan Jumat, maka kita datang tanpa berpikir apapun. Ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan saking Allah ingin orang-orang manusia, orang-orang beriman ini mencari rezeki untuk menjalankan perintah Allah itu, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, talabul halal jihad, bahwa mencari yang halal itu adalah jihad fisabilillah. Tahukah kita apa itu jihad fisabilillah? Puncak keislaman, jamaah yang dirahmati Allah. Puncak keislaman adalah jihad. Dan Rasul bela-belain meletakkan mencari rezeki yang halal itu bagian dari jihad. Kita tidak butuh alasan berapa suap makanan yang akan kita makan hari ini untuk mencari rezeki. Kita tidak perlu satu alasan bahwa anak kita butuh sesuatu untuk mencari rezeki. Kita hanya butuh kalimat Allah tadi, perintah Allah tadi untuk bisa mencari rezeki. Maka gantungkanlah, serahkanlah yang sudah diurus Allah kepada Allah. Ambillah bagian pada bagian-bagian tugas yang memang Allah perintahkan kepada kita. Apa tugas kita? Satu saja. Wa qul ya'malu, katakan kepada hamba, beramallah, tetaplah beramal. Soal apa yang akan diturunkan Allah, Allah yang sudah mengurus. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذا مصداق قوله تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allah dan Rasul berpesan untuk kita, selesai satu kebajikan, siapkan diri untuk kebajikan berikutnya. Jangan biarkan dia kosong dari kebaikan-kebaikan. Gagal satu kebaikan, terjadi satu kesalahan, kata Rasulullah, segera ganti dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kesalahan keburukan itu. Dan rasa-rasanya tidak ada kebaikan yang lebih layak dilakukan setelah kita bersalah dibandingkan kebaikan beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Maka waktu-waktu kosong kita, mari kita isi dengan istighfar sebanyak-banyaknya, kalimat taubat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Semoga Allah selalu menempatkan kita di posisi orang-orang yang bertakwa di hadapannya.